Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangning yang Abian Base hari ini Kamis 6 Februari 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan-Mu ya Bapa sepanjang malam lalu yang boleh kami terima. Oleh penyertaan Tuhan, oleh perlindungan Tuhan, kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami boleh bangun di hari yang baru ini dengan keadaan selamat. Kami ucap syukur Bapa atas napas kehidupan yang boleh kami terima dari Engkau di pagi hari ini Tuhan, di hari yang baru ini Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami kembali, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau menyingkapkan setiap firman-Mu, rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan Tuhan hanyalah kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahan renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 8 ayat 21 dan Yohanes 8 ayat 17. Kejadian 8 ayat 21 yang bunyinya demikian. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Kitab Yohanes 3 ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Renungan kita pagi hari ini, saya beri tema kasih Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca kitab Kejadian dari Kejadian 6 sampai 8, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia semakin besar dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Tuhan mengambil keputusan untuk menghakimi manusia dari muka bumi, bukan saja manusia, juga hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari peristiwa ini kita dapat melihat sesungguhnya ada karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Tuhan memilih untuk memperbaharui bumi dan ciptaannya melalui keluarga Nuh dan segenap makhluk hidup yang ada di dalam bahteranya. Tuhan menginginkan setiap makhluk yang selamat menjadi ciptaan yang baru, yaitu ciptaan yang bersekutu dengan Allah. Ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan menemukan bahwa ciptaan barunya dapat berbakti kepadanya.
Dan kemudian Tuhan berjanji melalui firman-Nya di dalam hati, tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan Tuhan tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah dilakukannya. Di dalam Yohanes 3 ayat 17, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia diutus Bapa ke tengah dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Apabila Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan untuk menghakimi, tentu tidak seorang pun akan dapat luput dari hukuman, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman. Ia datang ke dunia ini karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia. Tuhan tidak ingin manusia binasa, tetapi Tuhan menginginkan kita selamat, memperoleh hidup kekal. Oleh karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia rela mati di kayu salib menjadi tebusan untuk setiap dosa kita. Dari kedua firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Allah sangat mengasihi ciptaannya, khususnya manusia, dan berkenan agar manusia selamat, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih anugerah-Mu, atas segala kemurahan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kasih-Mu begitu sempurna bagi kami, tidak ada kasih yang melebihi dari kasih-Mu. Oleh karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Bapa, Engkau yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal ke dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami, untuk membebaskan kami dari kuasa dosa, untuk membebaskan kami dari segala hukuman ya Tuhan. Ucap syukur ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah datang ke dunia ini mati di kayu salib, menggantikan kematian kami. Oleh darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota, Engkau telah menebus akan dosa-dosa kami. Engkau telah melayakkan kami di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami ucap syukur atas kasih anugerah-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami datang kepadamu, kami pertaruhkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang menjadi sumber hidup kami, pengharapan kami, kekuatan kami, dan kota perlindungan kami. Percaya Bapa, bersama-Mu hari ini kami boleh menjalani hidup kami dengan selamat. Tidak ada kecelakaan dalam hidup kami. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami boleh menjalani hidup kami hari ini dengan hati yang sukacita, dengan hati yang damai sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.